Selamat datang dalam Karmel Light. Dalam kesempatan ini, saya hendak merenungkan sebuah tema, yaitu damai. Dalam banyak kesempatan, sebagai satu bentuk pengharapan, biasanya kita mengatakan, semoga damai menyertaimu. Semoga damai menyertai Anda sekeluarga. Maka dalam kesempatan ini, kita akan lihat apa itu kedamaian, apa itu damai, dan bagaimana secara konkret itu kita praktekkan. Secara umum, biasanya orang katakan bahwa damai itu adalah situasi di mana tiadanya kekhawatiran. Situasi yang tenang, nyaman. Namun ternyata, damai itu lebih dari sekedar sebuah perasaan yang dihasilkan karena situasi yang nyaman. Damai itu bukan saja satu keadaan di mana tanpa ada tantangan, tanpa ada persoalan, tanpa ada ujian. Kalau kita ingat dalam kisah-kisah Injil, Tuhan Yesus dalam karya-karyanya di depan publik kerap kali mendapat banyak tantangan. Dia ditentang, diajak debat, dan dalam banyak kesempatan Tuhan Yesus menunjukkan satu ketenangan hati yang luar biasa. Dan itu terbukti ketika ia berhasil mengendalikan situasi. Maka pertanyaannya, apakah betul damai itu hanya bisa kita miliki pada saat kita tidak sedang ditentang, atau kita tidak sedang diuji dalam situasi-situasi hidup kita? Maka, apa yang menjadi pesan bagi kita? Bahwa seringkali kedamaian perlu kita miliki justru pada saat-saat kita diliputi perasaan takut, diliputi perasaan cemas, diliputi perasaan ketiadaan harapan. Kurang lebih ada 3 hal yang secara praktis bisa kita lakukan agar kita pun memiliki kedamaian di dalam hati kita, terlepas dari apapun situasi yang kita miliki, apapun keadaan yang kita hadapi. Yang pertama, sedapat mungkin untuk tidak mencampuri apa yang menjadi urusan orang lain. Apalagi jika hal itu sama sekali tidak ada kaitannya atau sama sekali tidak ada urusannya dengan kita. Jadi banyak sekali perbuatan, banyak sekali perkataan yang jauh di luar jangkauan kita. Tetapi kerap kali kita mau memasukkan diri dalam hal-hal semacam itu. Dan pada akhirnya akan mengganggu kenyamanan hati kita, akan mengganggu ketentraman batin kita. Ini pun berkaitan dengan gosip ya. Biasanya godaan yang paling enak memang godaan itu selalu dibungkus dengan satu daya pikat yang luar biasa, seperti gosip misalnya. Kita selalu mudah untuk menilai orang lain, untuk melihat sesuatu yang kurang dalam diri orang, dan kita hanya memiliki satu kesempatan yang sedikit untuk bisa mengevaluasi diri. Kalau kita memiliki satu kebiasaan ini untuk tidak selalu mencampuri urusan orang lain, apalagi kalau hal itu tidak berkaitan atau tidak berurusan dengan kita, maka percayalah, kedamaian pun akan kita miliki. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, perbiasakanlah diri kita untuk bermenung sebelum bereaksi atau sebelum bertindak. Atau ungkapan yang lazim katakan, think twice before speaking. Artinya pikirlah 2 kali sebelum bicara. Saringlah apa yang masuk, juga apa yang keluar. Pastikan bahwa informasi, berita, kabar apapun yang ingin kita dengar itu, yang pertama pastikan bahwa itu adalah kabar yang baik. Kedua, beritanya benar. Dan yang ketiga, apakah itu bermanfaat untuk saya atau tidak. Hal yang sama pun kita lakukan ketika hendak menyampaikan suatu berita, menyampaikan satu hal atau topik. Pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dan juga sesuatu yang berguna untuk orang lain. Dengan melakukan ini, saya yakin kita pun akan memiliki satu kenyamanan dalam diri, satu ketentraman dalam batin kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, agar kita bisa memiliki ketentraman hati, memiliki keyakinan bahwa
realitas dunia ini selalu lebih luas dari yang bisa kita ubah. Kenyataan dunia, pengalaman-pengalaman yang kita alami seringkali lebih besar daripada diri kita. Artinya apa? Bahwa banyak hal yang terjadi itu justru terjadi di luar batas kendali kita, di luar batas kemampuan kita. Saat ini misalnya pandemi COVID-19. Apakah itu sesuatu yang bisa kita ubah? Tidak. Tetapi yang bisa kita ubah adalah cara kita bereaksi terhadapnya, cara kita menghadapinya. Ataupun mungkin pengalaman-pengalaman musibah dalam keluarga, atau musibah dalam masyarakat, atau peristiwa apapun yang terjadi di luar kendali kita. Nah, terhadap kenyataan-kenyataan itu, terhadap pengalaman-pengalaman seperti itu, kita memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengendalikannya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan cara kita menghadapinya, cara kita bereaksi dengannya. Ini pun berlaku misalnya kalau kita menghadapi atau menerima kritikan yang kadang kita nilai itu adalah kritikan yang tidak patut kita terima. Tetapi apakah kita yang hanya memiliki dua tangan ini mau pergi menutup sekian banyak mulut yang ingin bicara tentang kita? Itulah mengapa kalau kita tidak bisa ubah keadaan itu, ubahlah cara kita menghadapinya. Saring mana yang perlu kita dengar dan renungkan mana yang perlu kita ambil untuk bisa mengevaluasi diri. Itulah 3 hal yang mungkin secara konkret membantu kita untuk bisa memiliki kedamaian di dalam hati. Tentu untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang kita kehendaki dalam diri, butuh perjuangan yang lebih, butuh usaha yang keras. Tapi percayalah, satu kebiasaan yang buruk akan bisa diganti dengan juga satu kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang satu hanya bisa dikalahkan oleh kebiasaan yang lain. Maka dengan melakukan ini, percayalah, kita pun akan memiliki yang namanya kedamaian dan ketenteraman batin terlepas dari apapun situasi yang kita hadapi. Semoga berkat penyertaan Tuhan, berkat kehadiran Tuhan, damai itu akan selalu kita miliki, bukan karena tiadanya tantangan, bukan karena tiadanya ujian, bukan karena tiadanya persoalan, tetapi karena kita memiliki keyakinan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dari semuanya itu, yaitu bahwa Tuhan menyertai kita. Terima kasih telah berkunjung ke channel Carmelite. Subscribe jika Anda ingin mendapatkan video-video yang baru dari kami, dan juga share jika itu berkenan dan Anda anggap itu juga bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa. Terima kasih.